Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifan Adil Hakim untuk mengupas pengetahuan yang ada di dunia. Hal-hal yang punya tabu tak lagi dibincangkan. Sekarang saya akan memperbincangannya bersama, alhamdulillah ada tamu saya yang bernama Muhammad Rifki. Wilujeng, sonten Kang Rifki. Wilujeng sonten Kang. Oke, siap. Tapi sebelum saya mau mengupas tentang materi atau ilmu pengetahuan yang saya akan kupas hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan kalian subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video selanjutnya. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke? Jadi begini Kang Repi ya, saya emang hobi saya kan emang camp ya. Saya suka camping, suka mendaki, saya suka camping ya emang. Karena ketika kayak mendaki gitu, orang-orang bertanya kenapa sih kamu senang camping? Karena ketika saya camping itu sepertinya kelompok saya itu gak ada dusta di antara kita. Begitu sih kan? Nah, cuman masalahnya seperti ini. Ketika saya camping kan saya ini selalu ketika kayak kan mendaki yang bawa carrier dah. Kadang-kadang saya suka, aduh tiba-tiba sakit pundak sebelah atau pundak sebelah kanan. Katanya kata teman-teman saya itu karena packing kamu salah, jadi seperti itu kan. Nah, alhamdulillah jadi saya akan berbagi pengetahuan bersama Kang Rifki Muhammad Rifki ya. Bagaimana sih cara packing yang baik dan benar? Jadi saya juga mau bertanya sama dia. Oke, Kang Rifki gimana sih cara packing yang baik dan benar itu seperti apa? Jadi yang paling bawah itu harus yang barang yang seperti apa, yang paling atas yang kayak gimana atau gimana? Jadi barang yang paling bawah itu kan kebanyakan orang kalau bahasa Sunda mah didedetkeun we terus gitunya, didedetkeun we terus gitunya, didedetkeun we terus gitunya. Jadi harus didedat gitu ya. Jadi tekan ke bawah. Kebanyakan orang kan kayak gitu, jadi ke bahu, ke badannya kita juga nggak maksimal gitu Pak. Jadi yang paling bawah itu yang carrier, itu yang paling bawah itu yang mana itu? Yang ringan dulu. Gitu. Oh, yang ringan dulu. Jadi kan tumpuan-tumpuan kita di bawah sini Pak. Jadi, jadi yang beratnya ada di sini gitu, kalau di atas. Iya, tumpuan kita. Kalau kita nyimpan barang yang berat itu di paling bawah, ya, otomatis kan bahu kita tuh ketarik sama carrier. Oh, yang paling bawah? Ya, ketarik ini. Jadi kayak gini. Iya, jadi akan sakit pinggang itu sampai bahu juga bakal sakit. Jadi yang paling bukan yang paling, jadi yang baik yang benar itu bener. Ketika kita packing itu barang-barang yang paling ringan itu yang paling bawah. Oh, jadi seperti itu. Oke, jadi begini guys, saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara packing yang baik dan benar. Tapi saya mau bertanya dulu ya, Kang Rifki. Ya. Duh, ini jadi agak ribet nih pakai maskernya. Sekarang kan orang-orang jadi seneng camping ya. Cuman mereka itu kadang-kadang tidak safety. Apa saja sih yang biasanya harus kita siapkan sebelum kita go climb to the mountain? Ya seperti kan sekarang lagi musim hujan ya Bang ya. Oke. Jadi ya harus menyiapkan jas hujan gitu. Menyiapkan jas hujan yang dengan tenda juga kalau tipis gitu ya tendanya. Jadi bakal tembus juga gitu. Oh, jadi kalau yang single layer? Iya, yang single layer. Gitu. Jadi kalau bisa kalau yang single layer berarti kita harus bawa flysheet. Iya. Cuman kalau yang double layer nggak perlu gitu. Ya lebih baik juga. Ya. Oh, lebih baik bawa gitu. Bawa flysheet ya. Oke, siap. Kadang orang-orang itu selalu lupa diri ya kan. Kadang-kadang suka bawa obatan, yang ini nggak bawa obat-obatan. Iya. Butuh gak sih yang naik obat-obatan gitu? Ya pasti butuh, namanya juga kan di alam, jauh buat ke apotik lah misalnya, jauh buat ke apotik atau ke jalan gitu kan di alam gitu. Oh, jadi kalau gak kepake mungkin jadi si obat-obatan itu mungkin bisa dipakai oleh teman kita gitu. Oke. Nah begini juga Kak, contohnya itu ada yang apa tuh, kadang-kadang ada yang selalu bawa minuman keras kayak gitu, itu gimana sih maksudnya menurut sudut pandang Akang pribadi?
menurut saya ya bang, jadi kan kita tuh namu ya ke alam teh, bertamu ya, bertamu namu iya bertamu kan kita ke alam. Jadi yang penghuni alamnya juga kalau kitanya sopan gitu di alamnya, di alam tuh. Jadi yang istilahnya lah gini, kalau kan misalkan saya saya bertamu ke rumah abang gitu. Oke. Kalau saya sopan, abang gimana responnya kepada saya? Ya oke lah, baik-baik saja, I'm fine gitu. Tapi saya kalau bertamu nih ke rumah abang, tapi saya bawa minum-minuman, abang abang posisi abang nggak suka gitu, gimana? Ya kalau kayak gitu ya dikadek Ya, gitu kan? ya. Oke om bro ya. Gak, tapi gak gitu juga sih sebenarnya. Mungkin saya akan bertanya dulu sih, kalau ada orang yang bertamu Iya. ke saya tiba-tiba dibawa minum keras, ya mungkin saya akan memperingati juga, Iya. akan mengarahkan untuk lebih baik jangan deh. Oke. Terus ini nih masalah yang speaker aktif. Kadang-kadang para pendaki, yang saya dulu pernah lihat di Instagram ada pendaki yang selalu bawa speaker aktif, Iya. ada yang selalu membawa speaker bluetooth. Itu gimana maksud dan tanggapan abang pribadi, akang pribadi? Ya kan menurut dia ya yang bawa speaker gitu. Oke. Jadi dia ke alam atau ke gunung lah ya, dia pengen senang-senang gitu, pengen refreshing, tapi kan dia nggak mikirin gitu bahwa di gunung teh bukan kelompok dia sendiri gitu. Jadi banyak orang juga di sana. Ada gitu. pendaki yang lain juga. Iya, ada pendaki yang lain juga. Jadi orang ke sana tuh malah bukannya tenang, malah keganggu gitu sama speaker aktif itu. Jadi usahakan mah janganlah, soalnya itu kan alam. Jadi orang juga pergi ke alam tuh mau tenang gitu, bukan malah datang. Jadi lebih baik ke bawah ya. Iya, nggak Karena boleh. di Gunung Semeru juga katanya kan nggak boleh membuat kayak gitu. Nggak boleh. Terus yang terakhir, yang saya bertanya ya tentang tisu. Terkadang kan orang yang selalu bawa tisu kering atau tisu basah. Mungkin kalau sebagian gunung memperbolehkan membuat tisu basah, tapi sebagian gunung juga tidak memperbolehkan. Tidak. Jadi yang bikin risihnya itu sudut pandang saya juga ya Kang ya. Kadang-kadang seorang itu buang tisu sembarangan. Iya. Apalagi yang tisu basah, karena kan mengandung apa tuh? Kimia, bahan Plastik kimia. sintetis gitu Iya. ya, bukan bahan kimia. Oke, bener bahan kimia. Nggak ada plastik sintetis. Oke, baik guys, sekarang saya sama Kang Rifki mau mempraktekkan bagaimana cara packing yang baik dan benar. Oke guys, sekarang saya sama Kang Rifki mau packing nih, bagaimana packing yang baik dan benar. Oke Kang, ini ada sini ada satu buah carrier. Ini kapasitasnya itu 75 liter ya. Baik, apa aja dulu sih yang harus dimasukkan? Yang pertama itu apakah sleeping bag atau jaket atau apa itu? Yang pertama dimasukin teh bang, matras. Oh, dulu. coba matras Iya, kita. matras dulu. Oh, matras dulu ya. Iya. Jadi gimana? Oh, jadi harus Iya, dibuka. Jadi di matrasnya disimpan di tengah-tengah. iya, Oh, jadi harus disimpan. dibikin lingkaran gitu. Dibikin lingkaran gini. Bisa juga gini atau bisa gini. Oh. Jadi Ya, oke, saya bantu. Oh, jadi kayak gini ya. ya bisa. Oh, bisa kayak gitu. Iya. Atau tadi yang diputar sebelumnya. Atau bisa diputar. Ya. Langsung matrasnya dilebarin di Dilebarin di ya, dalam. carrier. Jadi dilebarin di dalam. Jadi carriernya akan terlihat tegak. Oke guys, jadi seperti ini ya. Ayo coba dilihatin. Jadi di dalamnya kayak gini. Oke. Nah, setelah itu apa dulu nih yang harus dimasukkan? Yang ringan dulu. Yang ringan oh, sleeping bag berarti yang ringan. Ya, sleeping bag dulu. Oke. Nah, kalau musim hujan itu, tapi teman-teman Kang Riki suka pakai plastik ya, Iya. atau jadi biar gak tembus kalau Gak sewaktu hujan, atau orang-orang pakai rain cover ya. Cuma saya sleeping bagnya dikasih plastik Biar safety juga gitu. biar safety juga. Pertama sleeping bag Oke, udah sleeping bag. langsung
tenda bang. Oke, Jadi kan kebanyakan orang kalau bawa carrier sifat tendanya kan asal-asalan gitu. Iya. Ada yang di pinggir, jadi bakal sakit bahu sebelah. Gitu. Oke, jadi ini gimana tuh? Ini kan simpan langsung di tengah, Oke. di tengah gini. Nah pinggir-pinggirnya langsung isi gitu sama barang-barang yang lain. Oh, siap. Seperti selanjutnya. Oh, ya. kalau playset itu gimana? Playset dulu berarti ya? Iya, playset dulu. Nih. Ini kan playset juga. Oke, guys, ini playset untuk melindungi tenda dari kebocoran hujan. Oke. Langsung. Oh, itu tuh saya suka yang ringan itu tuh alat sholat. Ya. Oke, alat sholat. Oke, alat sholat ya bro. Karena aku muslim gitu, tapi Iya. yang non muslim ya gak apa-apa. Nah ini bang, jadi kan. Oh, jadi tegak ya? Iya, jadi oke. tegak. Simpan yang mudah. Jadi yang perlu misalkan jaket, seperti jaket itu di atas gitu bang. Jadi sewaktu-waktu kita mendaki hujan Bisa nggak dipakai gitu. ya, Oh, nggak seperti susah hujan. gitu, ya. Nggak susah gitu buat bawanya dari dalam carrier. Oke. Oh, Selanjutnya, itu baju ganti ya? Iya, baju ganti. Oke, Seperti ini. baju ganti. Ini ada nesting bang. Oke, nesting. Alat masak dan nesting. Sama kompornya berarti ya kan? Ya. Oke. Usahakan nggak ada ruang kosong lah gitu di carrier. Terus itu saya bawa P3K dan ada survival P3K. kit. Nah, di sini ada P3K seperti betadine dan soplas, obat Obat-obatan. ini dan sebagainya, sama survival kit juga. Di sini ada jarum, ada pisau, ada gunting dan sebagainya ya. Oke. Kalau saya nggak kalau saya naruh ini di tempat-tempat yang seperti inilah di sini ya. Iya boleh. Oh, boleh ya. Sama kopi, di sini ada kopi juga, ada kopi, ada energen, boleh ya. Iya. Oh, itu tuh berarti alat itu dulu tuh, alat makan. Iya. Saya di sini sama ada logistik juga seperti sini. Di sini ada logistik juga, seperti ada beras, ada telur di sini. Oke. Ya, air mah simpan di luar aja bang. Oh, ayo disimpan Ya. di luar. Berarti sama gas juga berarti ya. Iya, sama gas juga. Oke. Oke. Nah, saya ini terus apa lagi nih? Yang paling penting saat waktu pandemi mah ini. Oh, hand sanitizer. Ya. Oke, bawa, jangan lupa bawa hand sanitizer. Oh, berarti sama itunya tuh. Iya. Sama masker. Masker ganti, takutnya di samping ini ada masker ganti juga, masih bersih. Ini hand sanitizer-nya. Saya disimpan di paling atas di sini. Ini lampu tenda juga bang. Lampu tenda. Saya suka bawa lampu tenda biar unyu-unyu ya. Oke, lebih baik di atas ya, mungkin yang ini. Headlamp mungkin ya itu. Ya, headlamp sama Headlamp. Apalagi itu? Oh ya, alat mandi. sikat gigi. Oke, ada sikat gigi. Pokoknya bawa alat mandi yang simpel-simpel aja deh kalau buat cowok gitu ya, seperti sikat gigi. Saya bawa sikat gigi portable juga seperti itu. Oke, untuk pasang giginya bebas ya. Oke, tali-talian. Tisu basah mungkin kan? Nah, tisu basah itu kalau mau bawa mau enggak terserah, cuma ketika kalian mau bawa tisu basah berarti kan harus tanggung jawab ya dengan sampahnya. Jadi tolong bawa sampah kamu turun. Yang senang camping ya. Sekali lagi bawa sampahmu turun, oke? Juga ada anemo. Oke, lap ya, karena kalau saya bawa ini takutnya kan musim hujan. Nah, jadi itu berguna banget. Oh, iya. Gitu ya, Kang. Oke. Oke, oh iya itu. Sama alat komunikasi juga. Alat komunikasi ini saya ditaruhnya di luar ya. Ini cangkir juga. Nanti dari itu bahkan kalau kalian
cangkir itu ada dua sih, ada yang cangkir seperti ini, ada cangkir yang portable bawa kan. Ini cangkir portable juga boleh. Kamu boleh menggunakan cangkir yang kesukaan kamu yang kayak gimana. Boleh cangkir Simple, ya? portable, ini simple sih sebenarnya. Jadi tidak apa tuh, tidak ribet juga atau tidak menguras yang namanya sebuah ruang. Dan yang Jas hujan. ya jas hujan. Oke. Oh, jadi jas hujan juga harus dibikin dilipat, harus sekecil mungkin. Iya. Ini jas hujan sekali pakai ya. Tapi kalau bisa sih jas hujan yang bebas lah. Oh, jadi dibikin dilipat harus sekecil mungkin. Ini juga bahkan bisa lebih kecil lagi. Yang terakhir ini jaket ya bang. Oh, jaket. Iya, jaket simpan di atas. Oh, Supaya takutnya ada nggak, ya supaya nggak susah buat bawa jaketnya. Kalau jaket disimpan. Oh ya, termos nih. Termos ya ini disponsori oleh Sang Opala ya. Oke, jadi ini termos. Termos dulu, baru jaket. Oke. Udah. Oke. Kalau itu apa topi rimba itu? Ini mah Dipakai ya. dipakai. Oh, jadi diganti topi jangan topi ini. Iya. Oke, Pakai siap. sama topi rimba. Oh iya, ada sandal gunung katanya. Oh iya. Oh iya, sandal gunungnya ya. Ini lupa sandal gunungnya. Set. Iya. Oke. Nanti mah dipakai plastik. Oh, dipakai plastik ya. Iya. Oke. Oke. Ya. Oh, jadi seperti ini ya. Iya. Biar pundak kita nggak sakit. Jangan lupa dikunci ya, guys. Udah seperti itu. Oke. Sekarang bagaimana cara bawa carry yang baik dan benar? Gimana sih, Kang? Kan kebanyakan orang banyak yang bawa carry langsung gini ya kan. Oh iya. Nah, kalau gini Iya. emang kita bisa gini ya, bisa sambil duduk. Tapi kan kalau carry-nya berat, Iya. kita nggak bisa langsung gini kan, pasti berat. Jadi gimana? Jadi saya seperti ini. Oke, Dua guys. tangan. Jadi cara memakai carry yang baik dan benar seperti ini. Jadi kedua tangan kita masukkan Masuk ke sini. sana, langsung. Ya, langsung kita angkat. Set. Nah, Oke. Langsung jangan lupa dikunci berarti ya. iya. Oke, Kang mau camping kemana Kang? Oke. Jadi kita ini udah lengkap ya. Iya. Oke. Terus sepatnya harus dipakai ya. Sepatnya dipakai. Oke, ntar sepatnya dipakai. Kalau begitu, yaudah Kang duduk lagi Kang. Oke. Oke guys, jadi tadi kami sudah mempraktekkan bagaimana cara packing yang baik dan benar. Banyak sekali orang-orang yang selalu camping tapi nggak tahu bagaimana sih cara packing yang baik dan benar. Nah, jadi apa saja yang harus disiapkan untuk ketika kita sebagai pemula untuk mendaki gunung? Nah, kalian lihatin nih cuplikannya. Oke, nah baik. Sekarang saya mau pamit undur diri bagi teman-teman yang mau merekomendasikan atau suatu tempat atau pengetahuan. Silakan kalian jangan suka-suka untuk hubungi ke Instagram saya. Kang Rifki Ya. ada Instagramnya? Ada. Oke, apa itu Instagramnya? @ini Rifki. Oke, nah pokoknya nanti Instagram akan di bawah ya. Tulisan ini. Pokoknya sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan kalian subscribe karena kalian subscribe itu gratis ya. Yuk. Dan jangan lupa karena nyokapnya orang yang main vlog. Terus selanjutnya jangan lupa di like, di share ke teman-teman juga tahu banyak banget. Oke, thank you so much ya Kang Rifki. Ya. Udah jauh-jauh. Ada orang mana Kang Rifki? Dari Bandung. Oh dari Bandung. Oke, so thank you so much. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.